Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang satu lagi produknya White Lab. Ini adalah White Lab Peeling Serum. Dia mengandung ada AHA 5%, BHA 2%, PHA 2%, dan niacinamide 2%. Hari ini aku mau langsung pakai aja karena ini sekalian aku tadi udah selesai cleansing. Kulit mukaku sudah kering, sudah bersih, dan ini aku mau langsung pakai peeling serumnya ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini peeling serumnya itu adalah wash off. Jadi ini tuh harus dibilas, bukan dibiarkan semalaman. Dan ini aku pastikan kulitku tuh sudah kering, tidak ada lembab, tidak ada apa-apa, tapi juga tidak keluar minyaknya. Kalian tahu ada fase dimana kalau kulit kita itu dibiarkan terlalu lama setelah cleansing itu kan keluar minyaknya gitu kan. Nggak sampai fase gitu, tapi juga bukan yang basah gara-gara tadi cleansing. Jadi kalian atur sendiri di tengah-tengah lah pokoknya. Sudah cukup kering, tapi juga belum sampai keluar minyaknya. Aku taruh di telapak tanganku, lalu aku ratakan ke seluruh muka. Sambil ditunggu sekitar 10 menit, maksimal 10 menit. Jadi memang ada jangka waktunya, 10 menit aja maksimal, setelah itu dibilas. Jadi aku mau pasang timer dulu supaya nanti ngobrolnya nggak kelamaan, nggak lebih dari 10 menit. Nah langsung dibahas aja deh, ini White Lab Peeling Serum, dia mengandung ada AHA 5%, BHA 2%, PHA 2%, niacinamide 2%. AHA-nya yang dipakai itu adalah mandelic acid. Mandelic acid itu adalah turunannya AHA, alpha hydroxy acid. Ukuran molekulnya itu lebih besar dibandingin glycolic acid. Jadi penetrasinya itu tidak sedip atau tidak sedalam glycolic acid. Jadi buat teman-teman yang butuh AHA, tapi kalau pakai glycolic acid atau lactic acid itu terlalu harsh, terlalu kencang rasanya, kayak bener-bener rasanya tuh cekit-cekit banget, cobain sesuatu yang isinya itu adalah mandelic acid. Untuk kulit yang kering pun juga aman, karena dia itu nggak seberapa drying, nggak kayak glycolic acid. Nah fungsinya mandelic acid itu apa aja? Yang pertama adalah sebagai exfoliator. Dia berfungsi untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Tapi karena memang ukuran molekulnya itu tidak seberapa besar, jadi tidak berpenetrasi masuk terlalu dalam, jadi cuma di permukaan aja. Kemudian tentu saja bisa untuk mencerahkan kulit kita. Kita tahu bahwa sel-sel kulit mati yang numpuk di kulit kita itu kan bikin kusam. Jadi ketika kulit matinya itu dihilangkan, ya kulit kita itu menjadi lebih cerah. Kemudian juga bisa untuk mengurangi tampilan noda bekas jerawat dan juga bisa untuk kontrol jerawatnya. Nah, kenapa dia itu punya efek untuk kontrol jerawat? Karena dia itu punya efek untuk antibakterial. Jadi untuk kontrol bakteri-bakteri penyebab jerawat. Selain mandelic acid, dia juga mengandung ada 2% salicylic acid. Kita tahu bahwa salicylic acid itu larut dalam minyak, jadi dia itu bisa masuk ke dalam pori-pori kita lewat, karena pori-pori kita itu kan isinya minyak ya, jadi dia bisa larut ke dalamnya, kemudian membersihkan pori-pori kita dari sumbatan. Makanya kalau kita itu rajin pakai salicylic acid, biasanya pori-porinya itu menjadi lebih tersamarkan, kesannya tuh kayak kecil gitu loh, karena dia itu rajin dibersihkan, jadi nggak ada pori-porinya yang tersumbat. Kemudian efek lainnya adalah sebagai antiinflamasi, jadi ketika kita mengalami keradangan gara-gara jerawat, maka salicylic acid itu bisa berfungsi untuk meredakan keradangannya atau kemerahannya itu. Lalu dia mengandung ada 2% PHA dari lactobionic acid. PHA itu tuh sifatnya mirip sama AHA, jadi larut dalam air, berfungsi untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan, tapi dia itu tingkat penetrasinya itu lebih rendah dibandingin AHA, karena ukuran molekulnya itu yang lebih besar. Makanya ini cocok untuk kulit yang sensitif. Lalu dia juga mengandung ada niacinamide 2%. Niacinamide berfungsi macam-macam, mulai dari melembabkan kulit kita, menjaga supaya skin barrier kita tetap optimal, kemudian juga yang pasti adalah mencerahkan kulit kita. Nah, kita lihat kemasannya. Dia datang dari kemasan box karton yang aku suka banget itu gara-gara ada plastiknya. Jadi rasanya lebih tenang gitu sih. Ada produk yang disegel. Walaupun dengan harga di bawah 100.000 ya, keren banget sih dengan segel kayak gini. Isinya itu adalah 15 mili. Nah, ini cara pakainya seperti yang aku praktekkan tadi, diaplikasikan setelah kulitnya itu dibersihkan. Biarkan produk ini tuh meresap maksimal selama 10 menit, setelah itu dibilas. Gunakan pada malam hari maksimal 2-3 kali dalam seminggu. Jadi ini memang bukan dipakai untuk tiap hari. Nah, dia manfaatnya apa aja? Membantu untuk memperbaiki tekstur kulit, karena sebuah exfoliator aku bilang tadi ada AHA, BHA, PHA, maka otomatis teksturnya pun juga pasti lebih baik. Gara-gara sel-sel kulit matinya itu tuh dibantu untuk dihilangkan. Kemudian merawat kehalusan dan kelembapan kulit. Jadi AHA itu dan PHA sebenarnya selain sebagai exfoliator, dia tuh juga sebagai humectant. Jadi berfungsi untuk memberikan kelembapan di kulit kita. Kita tahu bahwa humectant itu berfungsi untuk menarik cairan dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan kulit kita supaya kulit kita itu tetap lembab. Membantu untuk membersihkan kotoran yang menyumbat pori. Nah, ini tugasnya salicylic acid sih. Ada salicylic acid 2%-nya serta mencerahkan kulit yang kusam. Aku bacain ingredients list-nya secara lengkap. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada butilan glikol, ada mandelic acid, etil alkohol, ada niacinamide, salicylic acid, lactobionic acid, glycerin, glycyrrhiza glabra root extract, ada allantoin yang juga membantu untuk melembabkan santan gum dan parfum. Teksturnya menurut aku tuh watery, gampang banget meresap dan menyebar. Jadi kalau aku cara pengaplikasiannya paling enak ya pakai tangan kayak gitu, bukan pakai kuas, karena pakai tangan aja menurut aku gampang banget disebar dan gampang banget diaplikasikan. Dia juga tipe yang gampang meresap, jadi bukan yang kayak sit on top di permukaan, bukan yang pliket-pliket di permukaan
meresapkan gitu sih. Ini juga aku merasa bahwa setelah sekian menit meresap tuh ya sudah, rasanya kayak pakai serum biasa aja. Dan ini juga aku tidak merasa cekit-cekit atau panas atau tingling, enggak sama sekali. Aku ada beberapa jerat aktif kecil-kecil di jawline sama di sini, dan ini pun juga aman-aman aja. Lalu kita bahas efeknya seperti apa. Ini menurut aku adalah sebuah exfoliator yang gentle banget, lembut banget, tapi aku juga bisa merasakan efeknya, bahkan secara langsung. Ketika ini sudah dibilas, maka bakal kelihatan kulit itu menjadi lebih halus dan lebih cerah. Dan ini mumpung aku ngomongin tentang hasilnya, aku bilas dulu aja deh ini. Nah ini dia sudah selesai aku bilas, ini jadi lebih halus dan aku nggak merasa kering sama sekali, nggak cekit-cekit sama sekali. Dan ini juga membuat kulit kutub jadi lebih lembab. Nah ini mumpung masih setengah basah, aku langsung aplikasikan acne serumnya. Aku suka banget karena ada efek calmingnya itu loh. Jadi supaya kulitku itu setelah dieksfoliasi menjadi lebih kalem. Atau kalau misalkan kalian mau pakai hydrating toner juga nggak masalah. Nah ini aku tunggu meresap dulu. Nah kebetulan video ini aku bikin di minggu terakhir bulan puasa. Jadi selama bulan puasa aku pakai ini, dan sebelumnya pun sekitar 3 minggu sebelum puasa pun aku juga udah pakai. Jadi aku pakai ini tuh dalam kondisi kulitku tuh fluktuatif ya. Dalam kondisi kulit itu biasa aja, nggak puasa dan pada saat puasa. Nah gimana ke hasilnya? Kemarin pada saat sebelum puasa kulitku tuh baik-baik aja. Dalam kondisi kulitku baik-baik aja, ini adalah sebuah exfoliator yang gentle. Aku tetap merasa ada efek eksfoliasinya di AHA-nya. Kulitku menjadi lebih halus, kemudian juga menjadi lebih cerah. Aku juga merasa bahwa jerawatku tuh menjadi lebih terkontrol juga. Nah, kemarin aku juga sempat breakout sebelum puasa. Nah, pada saat breakout, dia itu juga bisa untuk membantu membuat jerawatku yang lagi nut-nut itu menjadi lebih kalem. Jadi ini juga membantu ngontrol jerawatku yang aktif pada saat breakout. Nah, pada saat puasa, kulitku kan dehidrasi. Gampang banget kering. Aku juga tetap pakai ini dalam kondisi kulitku itu dehidrasi. Cuman, waktu tunggunya itu dipersingkat. Yang biasanya aku 10 menit, aku pakainya ini cuma sekitar 5 menit aja. Kalau dipakai 5 menit, ini sama sekali nggak ada problem apapun sih. Aku tidak merasa kulitku itu menjadi lebih kering atau cekit-cekit atau apa. Tapi kemarin sempat aku pakai di 10 menit pada saat kondisi kulitku itu lagi dehidrasi gara-gara puasa. Ini memang berasa lebih kencang dibandingin 10 menit pada saat kulitku baik-baik aja sebelum puasa. Jadi memang kondisi kulit yang dehidrasi itu memang mempengaruhi kerja exfoliator. Jadi buat kalian, pahami kulit kalian seperti apa, kondisinya lagi kayak gimana, apakah baik-baik aja, apalagi breakout atau lagi dehidrasi atau gimana, sesuaikan waktu kalian aplikasikan ini supaya mendapatkan hasil yang optimal dengan minimal efek samping. Tapi secara keseluruhan menurut aku ini adalah sebuah peeling serum wash off yang menurut aku itu gentle banget, nggak bikin kulitku kering sama sekali. Walaupun kemarin aku bilang lebih kering pada saat dehidrasi, tapi itu pun juga hitungannya bukan over dry ya, tapi lebih kering dibandingin pada saat aku tuh lagi nggak puasa. Kemudian apakah dia itu bisa membuat kulitku lebih halus? Bener, mandelic acid bisa membuat kulit kita menjadi lebih halus. Bahkan sekali pakai pun ketika sudah dibilas, kalian bakal merasain perbedaannya. Kulit bakal menjadi lebih halus dan juga lembab. Apakah membantu untuk mencerahkan? Tentu saja, terutama kalau misalkan kita gabungkan dengan serum yang isinya adalah niacinamide atau vitamin C atau retinol, ini nggak masalah. Ini bisa membantu untuk membuat kulit kita itu menjadi lebih cerah, lebih cepat. Nah, gimana kalau digabungkan dengan retinol atau vitamin C? Nggak masalah juga, ini adalah sebuah exfoliator yang gentle. Setelahnya ini kalian pakai hydrating serum atau hydrating toner, setelah itu pakai vitamin C atau retinol, nggak masalah. Tapi tetap pastikan karena sebuah exfoliator, vitamin C dan retinol itu tiga-tiganya bikin kulit kita menjadi lebih kering dan sensitif, maka pastikan hidrasinya tuh udah cukup dulu. Jangan sampai kulit kalian itu over dry. Jadi kayaknya cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih linknya di description box seperti biasa. Monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!